pencitraan. Yang kedua, sama Tuhan gak usah jaib, apa adanya aja. Mereka menyangka, ini dia, mereka berasumsi bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi doa bukan soal orang bisa bilang, wih saya berdoa 2 jam sehari. Lalu kita pikir gimana ya supaya doa 2 jam sehari. Kata-katanya saya tambah. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa orang bisa berdoa 2 jam? Orang berdoa 2 jam itu bukan ngomongnya yang panjang, tapi masuk dalam hadirat Tuhan yang lama. Jadi jangan saudara pikir orang berdoa 2 jam tuh ngomong terus gitu. Tuhan aku gini, enggak. Kadang-kala dalam doa kita feel His presence. Kadang-kala kita rasakan hadiratnya. Kadang-kala kita cuma nangis di hadapan Tuhan. Nangis bukan karena banyak masalah, tapi nangis karena kagum melihat kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Lanjut ya. Dikatakan, jadi dikatakan, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Orang-orang logika akan mempersoalkan ayat ini dan berkata, if God knows our heart, kalau Tuhan udah tahu hati kita, ngapain dia suruh kita doa? Kok Tuhan aneh-aneh banget sih? Kalau Tuhan udah tahu ya udah. Kalau saya tahu anak saya butuh sepatu, kan gak usah dia ngomong dulu kan, papi aku butuh sepatu. No. Different. Tuhan mau kita punya hubungan. Sama-sama bilang sama saya hubungan. Sehingga kita tahu everything is not come by coincidence. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, disitulah kemenangan Tuhan sediakan. Sama-sama bilang sama saya, waktu ada hubungan dengan Tuhan, disitu kemenangan. Hari ini kita akan menerima perjamuan suci. Perjamuan suci mengajarkan kepada kita dari pihak Yesus, Yesus siap mengerjakan apa saja. Dari pihak kita Tuhan cuma mau kita jaga hubungan. Amin. Dan kita jaga hubungan bukan supaya Tuhan senang. Tapi Tuhan mau kita jaga hubungan supaya kita gak gampang digoncangkan. Jadi menjaga hubungan dengan Tuhan bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Amin. Sama seperti handphone saudara charge. Bukan karena listriknya ingin berhubungan dengan handphone saudara, tapi supaya handphone saudara selalu siap untuk dipakai. Dan saya percaya kalau hubungan charge kita dengan Tuhan baik, maka hidup kita akan selalu jadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Ada banyak orang pikir Tuhan tuh seneng gitu kalau kita nyapa dia terus menerus. Tuhan senang kita menyapa bukan untuk kepentingan Tuhan. Terus pertanyaan saya, kalau saudara gak nyapa Tuhan, Tuhan stres. Tuhan ngambek. Orang Manado bilang Tuhan maraju. Iya kan? Kita panggil Tuhan, enggak. Kenapa Tuhan ngambek? Lu pikir Tuhan seperti girlfriend saudara kah? Hari ini saya cuma mau ingatkan buat saudara. Tuhan senang kita menjaga hubungan. Bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Supaya kita selalu kuat. Supaya kita selalu dahsyat. Supaya hidup kita selalu jadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, klik. Karena itu saya simpulkan begini. Kekristenan tidak dapat dipisahkan dari doa. Dari zaman dulu kita kenal doa adalah apa? Nafas hidup orang percaya. Makanya hari ini saya mau supaya setiap jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik yang di rumah maupun yang di gereja, yang baik yang mengikuti ibadah langsung maupun ibadah online, kita punya moto. Kalau hidup gua nggak asik berarti gua kurang doa.
Karena doa bikin hidup kita asik. Sama-sama bilang doa bikin hidup kita asik. Doa bukan bikin hidup kita semuanya gak ada masalah. Tapi di tengah masalah tetap asik. Daud dimaki sama Goliat, hidupnya tetap asik. Engkau boleh datangi aku dengan pedang, tombak, dan demi, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Sarah, Mesa, Abednego walaupun dibuang ke dapur api, hidupnya tetap asik. Yusuf walaupun dibuang ke dalam penjara, hidupnya tetap asik. Dan saya percaya anak-anak Tuhan hidupnya asik. Amin. Jadi lihat masalah sebagai bagian kehidupan. Sama seperti kalau saudara naik kapal laut. Di samping kiri kanan saudara, saudara lihat ombak. Tapi saudara tetap asik. Kadang-kadang di tengah ombak saudara selfie. Hanya orang gila yang naik kapal lalu berdoa, Tuhan biar gak ada ombak. Biarkan ombak ada. Tapi kapal bisa mengatasinya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Klik. Nah, saya pelajari kenapa doa penting buat kita. Satu, karena lewat doa kita melihat kemenangan. Yang pertama, kita menang terhadap diri kita dulu. Karena selalu saya bilang, hidup yang paling penting bukan bagaimana kita mengalahkan orang. Kalau kita mengalahkan orang, kita jadi orang serakah. Kita jadi orang arogan. Karena kita mau kalahkan semua orang. Tapi yang pertama, kalahkan diri kita sendiri dulu. Dan orang yang bisa mengalahkan diri yang pertama, dia bersyukur. Dan yang kedua, dia berserah. Dan yang ketiga, dia bersuka cita. Bersyukur, berserah, dan apa? Itu tanda dia sudah mengalahkan diri sendiri. Kalau apa-apa kecewa, apa-apa ngambek, apa-apa stres, artinya kita belum mengalahkan diri kita sendiri. Kita hanya ingin mengalahkan orang lain. Raja Ahab satu kali marah sekali. Karena dia melihat kebun anggur Nabot. Dan dia sampai gak bisa tidur. Nah, itu ciri orang yang tidak bisa mengalahkan diri sendiri. Ada orang yang lihat tetangganya beli mobil gak bisa tidur.